Guru, tentunya dalam pelajaran matematika. Kali ini Bu Guru akan memberikan materi tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pada bilangan cacah ya. Sekarang pelajarannya adalah operasi hitung campuran pada pecahan. Langsung saja kita mulai. Dari yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi desimal, kita bisa melakukannya dengan dua cara, yaitu yang pertama, bisa dengan penyebutnya diubah ke bilangan kelipatan 10, yaitu penyebutnya bisa menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya, yang kelipatan 100. Tapi, jika nanti kalian menemukan penyebut yang tidak bisa dijadikan kelipatan 10, kalian bisa mengubahnya dengan pembagian, yaitu dibagi, pembilang dibagi penyebut. Yuk kita mulai langkah yang pertama. Nah, di sini Bu Guru memberikan kotak ajaib yang nanti di sini bisa memudahkan kalian dalam mengubahnya menjadi kelipatan 10 untuk penyebutnya. Dimulai dari yang pertama, jika penyebutnya itu 2, berarti akan lebih dekat dengan bilangan 10, berarti 2 kali 5. Kemudian kalau penyebutnya 4, berarti dia sebenarnya dekat dengan bilangan 10, tapi tidak bisa dijadikan kelipatan 10. Berarti setelahnya 10 di atasnya lagi, yaitu 100, berarti 4 kali 25, yaitu 100. Kemudian jika penyebutnya 8, dia lebih dekat dengan 10 juga, tapi dia tidak bisa dijadikan kelipatan 10, juga tidak bisa dijadikan kelipatan 100, berarti dijadikan kelipatan 1000, yaitu dengan dikalikan 125. 8 kali 125 adalah 1000. Kemudian jika menemui penyebutnya 20, kalian bisa membuatnya menjadi penyebut 100 dengan mengalikan 5. Yuk, perhatikan contoh berikut ini ya. Dari nomor yang pertama, 3/10. Karena di sini penyebutnya sudah kelipatan 10, berarti anak-anak bisa langsung mengubahnya menjadi desimal. Lihat di sini 10 itu nolnya hanya 1. Berarti nanti di belakang koma harus angkanya itu 1 angka ya, bilangannya 1 angka. Jadi 3/10 itu 0,3. Ini ya, 1 angka di belakang koma. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, 1/4. Penyebutnya ini 4. Nah, tadi 4 itu kan lebih dekat dengan 10, tapi tidak bisa dijadikan kelipatan 10. Dia bisa dijadikan 100, berarti harus dikali 25. Di sini 1/4, semuanya dikalikan 25, bagian pembilang dan penyebutnya. 1 kali 25 hasilnya 25. 4 kali 25 adalah 100. Nah, sekarang sudah jadi penyebutnya ini kelipatan 10, itu 100. Kita jadikan bentuk desimalnya 100. Itu nolnya ada 2. Nanti di belakang koma pasti 2 angka. Berarti di sini menjadi 0,25. Lihat bedanya dengan nomor 1 ya. Kalau per 10 berarti 1 angka di belakang koma. Per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Lanjut lagi nomor 3. 1/8. Nah, 8 di sini dia menjadi 1000 dikali 125. 1/8. Ini bagian pembilang dan penyebutnya dikali 125 semua. Menjadi 125/1000. Nah, 1000-nya ini nolnya ada 3 ya. Berarti nanti di belakang koma harus ada 3 angka. Jadi menjadi 0,125. Nah, sekarang Bu Guru beri contoh lagi.
Misalkan nanti meskipun ini mengubah pecahan biasa menjadi desimal, tapi nanti kalau ada soal yang bentuknya pecahan campuran diubah menjadi desimal, tidak perlu khawatir ya anak-anak ya. Bu Guru beri contoh, misalkan ada pecahan campuran 1/2. Nah ini bisa anak-anak ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 2 hasilnya 2 tambah 1 hasilnya 3, lalu per 2. Kemudian penyebutnya dia 2 tadi bisa diubah menjadi 10. Jadi ini tinggal dikali 5 kali 5 menjadi 15/10. Masih ingat tadi contoh yang pertama, kalau penyebutnya 10 ada satu angka di belakang koma. Ini sama 15/10, berarti nanti harus satu angka di belakang koma, berarti di sini menjadi 1,5. Sekarang Bu Guru beri contoh lagi, 2/3. Nah perhatikan contoh ini, penyebutnya itu angka 3, tapi 3 itu tidak bisa kalau kita jadikan kelipatan 10. Jadi kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan dibagi. Pemilah dibagi penyebut, kita bisa menggunakan porogaket. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 itu tidak bisa, berarti kita tulis 0 lalu koma, karena nanti pasti desimal ya. Kemudian kita tambahkan 0 di sini untuk membantu membaginya. Sekarang 20 dibagi 3, hasilnya 6 yang mendekati. Lalu kita kalikan 6 kali 3, hasilnya 18. Kita kurangkan, pengurangan seperti biasa, 20 dikurangi 18. Dari belakang cara mengurangkannya, 10 kurangi 8, tidak bisa berarti pinjam, di sini masih 1. 10 kurangi 8 itu 2, di sini sudah 0. Kita bagi lagi, 2 bagi 3 tidak bisa, karena tidak bisa kita bisa tambahkan 0 lagi. 20 bagi 3, 6 kali 3, 18. Lalu kita kurangkan lagi, sama seperti tadi, hasilnya 2. Kita bagi lagi, oh ternyata dia tidak bisa, kita tambahkan 0. 20 bagi 3, 6. Nah, 6 kali 3, 18. Kita kurangkan lagi, hasilnya 2. Ternyata dia masih terus berlanjut. Kalau kalian menemukan pembagian yang seperti ini, cukup sampai 2 tempat di belakang koma saja tidak apa-apa. Kemudian kita bulatkan. Ini 0,6666 terus. Kita ambil 2 angka. Berarti di sini kita lihat belakangnya angka 6. Berarti kita bulatkan. Di sini menjadi 7. Jadi hasilnya 0,67. Nah, sekarang kita masuk materi yang kedua ini. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kebalikannya yang tadi ya. Berarti nanti kita ubah menjadi bentuk A per B, pembilang dan penyebut. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Dari yang pertama, 0,5. Satu angka di belakang koma. Berarti dia per 10. 5/10. Nah ini kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Dicari FPB-nya 5 dan 10, yaitu 5, berarti kita bisa membaginya 5. Dibagi 5, dibagi 5. Ingat ya, pembilang dan penyebut harus dibagi angka yang sama, tidak boleh berbeda. 5 bagi 5 hasilnya 1, 10 bagi 5 hasilnya 2. Jadi, pecahan biasa dari 0,5 adalah 1/2. Contoh yang kedua, 0,75. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa 75/100. Karena apa? Ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Lalu kita lihat lagi dia bisa disederhanakan atau tidak. 75 dan 100. Kita cari FPB-nya. Ternyata dia punya FPB 25. Kita bisa membaginya 25. 75 dibagi 25.
hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi pecahan biasa dari 0,75 adalah 3/4. Lanjut yang ketiga, 0,125. Nah, ini ada 3 angka yang anak-anak. Berarti nanti penyebutnya berapa? Iya, 1000. Benar. Di sini penyebutnya menjadi per 1000. Pembilangnya 125. Masih sama. Kita cari FPP dari 125 dan 1000. Berapa ya anak-anak? 125. Kita bagi semuanya. Nah, coba anak-anak bagi berapa hasilnya? 125 dibagi 125. Hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang kedua, 1000 dibagi 125. Hasilnya adalah 8. Jadi pecahan biasa dari 0,125 adalah 1/8. Kita lanjut lagi materi selanjutnya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ingat ya, persen itu penyebutnya diubah menjadi bilangan 100. Atau kita bisa mengubah bentuk ini dengan mengalihkan 100%. Kita mulai dari contoh yang pertama, 2/5. 2/5 kali 100%. Kita bisa menyederhanakannya. Ini dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 100 bagi 5 hasilnya 20. Jadi 2 kali 20 dibagi 1 hasilnya adalah 40%. Contoh yang kedua, 3/4. 3/4 kali 100%. Kita sederhanakan lagi. Dibagi 4 semuanya. 4 bagi 4 hasilnya 1. 100 bagi 4 hasilnya 25. Berarti 3 kali 25 dibagi 1 hasilnya adalah 75%. Lanjut, contoh yang ketiga, 1/8 kali 100%. Ini bisa dibagi dengan 4. 8 bagi 4 hasilnya 2. 100 bagi 4 hasilnya 25. 1 kali 25 hasilnya 25. Ingat ini masih ada angka 2. Jadi per 2%. Kita ubah lagi. 25 dibagi 2 adalah 12,5%. Kita lanjut lagi. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 30%. Berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat ya, persen itu per 100. Jadi 30% itu sama dengan 30/100. Lalu kita sederhanakan lagi. Bagian pembilang dan penyebut dibagi angka yang sama, atau kita cari FPP-nya 30 dan 100. Ternyata FPP-nya 10. Kita bagi 10, kita bagi 10. Masih ingat ya, harus sama. Angka untuk membagi atas dan bawah ini harus sama. 30 bagi 10 hasilnya 3. 100 bagi 10 hasilnya 10. Jadi pecahan biasa dari 30% adalah 3/10. Lanjut yang kedua, 25% itu artinya 25/100. Kita sederhanakan lagi. Kita bisa membaginya dengan 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi 25% pecahan biasanya adalah 1/4. Lanjut, 12% itu artinya 12/100. Kita sederhanakan. Kita bagi 4. 12 dibagi 4, 100-nya juga dibagi 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 100 dibagi 4 hasilnya 25.
Jadi, pecahan biasa dari 12% adalah 3/25. Lanjut lagi, mengubah desimal menjadi persen. Perhatikan contoh berikut ini. 0,5, satu angka di belakang koma, berarti per 10. Jadi 5/10. Terus, kita kalikan lagi dengan 100%. Kita sederhanakan, dibagi 10 semua. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Lalu 5 kali 10 hasilnya 50%. Lanjut, yang kedua, 1,2, satu angka di belakang koma, berarti per 10. Jadi 12/10 kali 100%. Kita sederhanakan lagi, dibagi 10 hasilnya 1, dibagi 10 hasilnya 10. 12 kali 10 hasilnya 120%. Lanjut lagi yang ketiga, 0,75. Berarti pecahan biasanya 75/100. Kita kali 100%. 100 dibagi 100 hasilnya 1. 100 dibagi 100 hasilnya 1. Lalu 75 kali 1 hasilnya 75%. Lanjut lagi, mengubah persen menjadi desimal. Contoh, 20%. Masih ingat lagi ya, persen itu per 100. Berarti ini menjadi 20/100. Karena dia penyebutnya 100, berarti nanti di belakang koma harus 2 angka. 0,20. Nah, 0 di sini paling belakang kalau dia desimal ya, berarti bisa dihilangkan. Ini bisa menjadi 0,2. Kemudian yang kedua, 5%. Artinya 5/100. Per 100 berarti 2 angka di belakang koma, 0,05. Ini ada 2 angka di belakang koma. Kemudian 125%. 125/100 menjadi 1,25. Sekarang kalau anak-anak tadi sudah belajar cara mengubah bentuk-bentuk pecahan, kita masuk selanjutnya yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Misalkan di sini disediakan ada pecahan biasa, persen, desimal, desimal. Nah, semua kan belum sama ya. Kita nanti samakan dulu. Buat yang menurut kalian itu paling mudah. Kalau menurut kalian itu persen itu mudah, nanti silakan diubah semuanya bentuk persen. Jika desimal itu yang paling mudah, boleh diubah menjadi desimal semua. Di sini Bu Guru beri contoh diubah ke bentuk persen ya. Kita ubah. Yang pertama, 1/2 kali 100%. Ini menjadi 2 bagi 2, 1. 100 bagi 2 hasilnya 50. Jadi 1 kali 50 hasilnya 50%. Kemudian kalau 20% ini sudah jadi bentuk persen, lanjut 0,6. Berarti 6/10 kali 100%. Kita sederhanakan lagi. Dibagi 10 hasilnya 1. Dibagi 10 hasilnya 10. 6 kali 10 hasilnya 60%. Kemudian 1,25. 1,25 ini artinya 125/100. Kita kalikan 100%. Ini dibagi 100 1. Dibagi 100 juga 1. 125 kali 1 hasilnya 125%. Nah, kalau semuanya sudah menjadi bentuk persen semua, kita
sini diminta urutkan dari yang terbesar. Berarti kita pilih yang paling besar. Ada 50%, 60%, 20%, dan 125%. Berarti paling besar adalah 125%. Kita tulis di sini 1,25 karena dituliskan kembali ke bentuk soalnya semua. Yang kedua, yang paling besar, yang besar lagi, urutan yang kedua adalah 60%. Berarti kita tulis 0,6. Yang ketiga 50%, yaitu 1/2. Dan yang terakhir, yang keempat adalah 20%. Jadi inilah urutan pecahan dari yang terbesar. 1,25, 0,6, 1/2, dan 20%. Itu ya anak-anak. Misalkan contoh yang kedua, Bu Guru menuliskan di sini sama bentuknya desimal semua. 0,12, 0,2, 0,05. Nah, urutkan dari yang terkecil. Berarti anak-anak harus mengurutkan dari yang terkecil. Nah, kalau bentuk pecahan desimal seperti ini, kita lihat dari depan. Dari depan 0, 0, 0, semuanya sama. Kemudian yang kedua 1, 2, 0. Nah, artinya di sini meskipun jumlah banyaknya angka ini berbeda-beda, tapi kita bisa melihatnya 1, 2, 0. Berarti ini yang paling kecil. Jadi kita tulis 0,05. Kemudian yang kedua tinggal ini sama, ini 1, ini 2. Berarti yang paling kecil 1. Jadi urutan setelahnya 0,1, dan yang ketiga 0,2. Jadi banyaknya angka itu tidak pengaruh, tapi kita harus melihatnya dari depan. Lanjut lagi. Kalau semuanya sudah tahu untuk pecahan, kita lanjut ke operasi hitungnya.
semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.